1 bulan setelah suamiku meninggal, mereka semua berkumpul. Lihatlah kamu itu tidak akan dapat apa-apa, wanita miskin sampah, teriak ibu mertuaku. Seluruh ruangan tertawa. Mereka pikir aku kalah. Tapi saat aku berjalan keluar, pengacara suamiku menyelipkan ini di tanganku. Mereka tidak tahu, satu kalimat di dalam amplop ini akan membuat tawa mereka membeku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 1 bulan telah berlalu sejak Jeffrey, suamiku, dimakamkan. Tapi duka di hati Ambar rasanya baru dimulai kemarin. Hari ini, ia dipaksa hadir di rumah mewah yang dulu pernah ia tinggali sebentar. Rumah itu kini terasa dingin dan asing. Pendingin ruangan diatur ke suhu terendah, membuat Ambar yang hanya mengenakan gamis sederhana dan hijab panjangnya merasa menggigil. Udara di ruang tamu utama terasa berat, penuh dengan aroma parfum mahal yang menusuk hidung dan tatapan mata yang tajam. Seluruh keluarga besar Jeffrey telah berkumpul. Mereka duduk di sofa bludru mahal, mengenakan pakaian terbaik mereka, seolah ini adalah sebuah pesta, bukan acara duka pembacaan surat wasiat. Ambar duduk di kursi kayu tunggal di sudut ruangan, terpisah dari yang lain, memeluk tas tangannya erat-erat. Ia merasa seperti sehelai daun kering yang salah tempat, jatuh di lantai marmer yang berkilau. Tante Rika dan Tante Sinta berbisik-bisik sambil terang-terangan menatap Ambar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka tidak pernah menyukai Ambar. Bagi mereka, Ambar adalah wanita kampung berhijab yang entah bagaimana berhasil menjerat Jeffrey, putra mahkota keluarga mereka. Ambar mencoba mengabaikan mereka, memfokuskan pandangannya pada foto besar Jeffrey yang tergantung di dinding. Di foto itu, Jeffrey tersenyum lebar, senyum yang sama yang membuat Ambar jatuh cinta. Tapi Jeffrey yang ada di foto itu terasa berbeda dengan pria yang ia kenal. Di sini, Jeffrey dikelilingi kemewahan, sementara yang Ambar tahu adalah Jeffrey yang sering mengeluh lelah dengan tuntutan keluarganya. Ibu Resti, ibu mertuanya, duduk di kursi utama seperti seorang ratu. Wajahnya yang masih kencang meski usianya tidak muda lagi, terlihat tenang, namun matanya memancarkan ketidaksabaran. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya yang penuh cincin berlian ke lengan sofa. Pintu ruang tamu terbuka. Pak Reksa, pengacara keluarga yang Ambar kenali dari pemakaman, masuk membawa sebuah koper kulit. Ia seorang pria parubaya yang rapi, tatapannya profesional dan sulit dibaca. Selamat siang, sapanya datar. Ruangan menjadi hening seketika. Semua mata kini tertuju pada koper di tangannya. Pak Reksa duduk, membuka kopernya, dan mengeluarkan beberapa dokumen yang disegel. Sesuai dengan amanat almarhum Tuan Jeffrey, hari ini kita akan membacakan surat wasiat beliau, ujar Pak Reksa. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi. Ambar menahan napas. Ia tidak mengharapkan apa-apa. Ia hanya ingin semua ini cepat selesai agar ia bisa kembali ke kamar kos kecilnya yang tenang. Pak Reksa mulai membacakan detail-detail kecil. Saham di perusahaan sekuritas untuk sepupu Jeffrey. Koleksi jam tangan mewah untuk Paman Rizal. Setiap nama yang disebut menimbulkan senyum puas atau gumaman kecewa. Ambar hanya menunduk, meremas jemarinya. Ia merasa mual. Ini semua terasa seperti pembagian harta rampasan, bukan warisan dari orang yang mereka cintai. Akhirnya, Pak Reksa sampai pada bagian utama. Dan untuk aset utama, katanya, membuat Ibu Resti menegakkan punggungnya. Yaitu rumah yang kita tempati saat ini, beserta seluruh isinya, dan seluruh koleksi mobil antik almarhum Tuan Jeffrey yang terparkir di garasi. Pak Reksa berhenti sejenak, menatap ke arah Ibu Resti. Semuanya, tanpa terkecuali, diwariskan kepada ibu terkasih beliau, Nyonya Resti. Hening sesaat. Lalu, Ibu Resti tersenyum lebar. Senyum kemenangan yang begitu murni dan jahat. Tante Rika dan Sinta segera bertepuk tangan pelan. Sudah kuduga, bisik salah satu dari mereka. Ibu Resti berdiri. Ia merapikan gaun sutranya yang mahal. Matanya kini terkunci pada Ambar di sudut ruangan. Semua orang ikut menatap Ambar. Ambar merasa seperti telanjang di bawah tatapan mereka. Ibu Resti tertawa pelan, tawa yang merendahkan. Ia melangkah mendekati Ambar, setiap langkahnya terdengar jelas di lantai marmer. Lihatlah kamu itu tidak akan dapat apa-apa, wanita miskin sampah. Suara Ibu Resti melengking, penuh dengan kebencian yang selama ini ia tahan. Kamu itu bukan siapa-siapa di sini. Kamu pikir karena kamu sudah menikah dengan anakku, kamu bisa mendapat bagian? Jangan mimpi.
Ibu Resti menunjuk wajah Ambar dengan jarinya yang berhias berlian. Kamu masuk rumah ini tidak membawa apa-apa, dan kamu akan keluar tidak membawa apa-apa. Seketika, ruangan itu meledak dalam tawa. Tawa yang keras, tawa yang menghina, tawa yang menusuk langsung ke jantung Ambar. Paman Rizal terbahak. Tante Rika memegangi perutnya. Mereka semua, seluruh keluarga besar Jeffrey, menertawakan Ambar. Menertawakan hijabnya, menertawakan baju sederhananya, menertawakan kemiskinannya. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk mata Ambar, tapi ia menahannya. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya menangis. Rasa malu yang luar biasa membakar pipinya. Ia merasa sangat kecil, sangat terhina. Dengan tangan gemetar, Ambar berdiri. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya ingin pergi. Pergi dari neraka ini. Ia berjalan cepat menuju pintu keluar, mengabaikan tawa yang masih menggema di belakangnya. Ia tidak menoleh. Ia hanya ingin lari. Saat ia melewati Pak Reksa, yang berdiri diam di dekat pintu, sesuatu terjadi. Gerakan itu sangat cepat dan tak terlihat oleh orang lain. Pak Reksa, sambil menatap lurus ke depan seolah tidak terjadi apa-apa, menyentuh tangan Ambar. Ambar merasakan sebuah benda diselipkan ke telapak tangannya. Benda itu tebal dan keras. Sebuah amplop. Ambar tidak berani melihatnya. Ia hanya menggenggam erat amplop itu di dalam tasnya, mendorong pintu kayu yang berat itu, dan melangkah keluar ke udara siang yang panas. Ia berjalan cepat menuruni tangga depan. Tawa itu masih samar-samar terdengar sampai akhirnya tertutup oleh suara gerbang yang ditutup oleh satpam. Ambar terus berjalan, menjauh dari rumah itu. Tangannya masih gemetar, menggenggam amplop rahasia itu. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang keras selain kertas di dalamnya. Sebuah kunci logam kecil. Jantungnya berdebar kencang, bercampur antara takut dan bingung. Apa yang baru saja terjadi? Dan apa isi amplop yang diberikan pengacara suaminya ini? Perjalanan kembali ke kamar kosnya terasa sangat panjang. Ambar naik angkutan umum, menolak menggunakan sisa uang yang ia punya untuk taksi. Ia duduk di pojok, memeluk tasnya, masih merasakan gema tawa dan hinaan Ibu Resti. Kontras antara rumah mewah tadi dengan jalanan Jakarta yang berdebu dan bising sangat menusuk. Ia akhirnya tiba di gang sempit tempat kosnya berada. Kamarnya ada di lantai 2, sebuah ruangan kecil berukuran 3 kali 4 meter. Sangat sederhana, tapi ini adalah tempat amannya. Tempat di mana tidak ada yang menatapnya dengan pandangan menghina. Ambar mengunci pintu kamarnya. Ia bersandar di pintu, akhirnya membiarkan air mata yang ia tahan sejak tadi mengalir. Ia menangis bukan karena tidak mendapat warisan. Ia menangis karena penghinaan itu. Ia menangis karena merasa begitu sendirian di dunia ini setelah Jeffrey pergi. Ia duduk di tepi tempat tidurnya yang kecil, meletakkan tasnya. Hijabnya ia lepas perlahan. Setelah merasa sedikit tenang, ia mengambil air wudhu dan salat. Gerakan salat menenangkan hatinya yang kacau. Ia berdoa, meminta kekuatan pada Yang Maha Kuasa. Setelah selesai berdoa, barulah ia teringat pada amplop di dalam tasnya. Ia mengambil amplop tebal berwarna coklat itu. Tidak ada nama, tidak ada alamat. Hanya amplop polos. Tangannya masih sedikit gemetar saat ia merobek ujungnya. Di dalamnya, ada 2 surat yang dilipat rapi dan sebuah kunci logam kecil berwarna perak dengan ukiran yang aneh. Surat pertama ditulis di atas kertas kop surat firma hukum Pak Reksa. Surat kedua, jantung Ambar seolah berhenti berdetak. Itu adalah tulisan tangan Jeffrey. Ambar memutuskan membaca surat dari Pak Reksa terlebih dahulu, namun ia menyadari itu bukan surat, melainkan salinan dari dokumen lain. Di atasnya tertulis, surat pernyataan utang. Ambar membacanya dengan kening berkerut. Matanya membelalak saat melihat angka yang tertera. Ratusan miliar rupiah. Dan nama yang tertera sebagai peminjam adalah Ibu Resti. Ia membaca lebih lanjut. Utang itu dibuat di beberapa kasino luar negeri. Utang judi. Dan jaminannya, Ambar membaca ulang kalimat itu. Jaminannya adalah rumah mewah dan seluruh koleksi mobil antik. Utang itu akan jatuh tempo dalam 3 hari. Ambar terduduk lemas. Jadi, warisan yang diterima Ibu Resti, ia beralih ke surat kedua. Surat dari Jeffrey. Air matanya kembali menetes melihat goresan tinta yang sangat ia kenali itu. Untuk ibuku, Resti, begitu surat itu dimulai. Ambar bingung. Mengapa surat ini ada padanya? Ia terus membaca. Selamat menikmati rumah dan mobil itu, Bu. Aku tahu Ibu selalu menginginkannya lebih dari apapun. Kuharap itu cukup untuk membayar semua hutang judimu yang selama ini diam-diam aku lunasi. Aku sudah lelah menutupi semuanya.
Sejak ayah meninggal, ibu hanya tahu cara menghabiskan uang. Tapi kali ini, aku tidak bisa menolong ibu lagi. Aku sudah menyerahkan surat utang asli ibu ke pihak bank. Mereka akan datang menagih tepat setelah surat wasiat dibacakan. Selamat menikmati warisanmu. Ambar menutup mulutnya. Ia tidak percaya dengan apa yang ia baca. Jeffrey tahu. Jeffrey merencanakan ini semua. Pria yang ia kira ia kenal baik, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Selama ini Ambar hanya tahu bahwa Ibu Resti sangat boros, tapi ia tidak pernah menyangka sampai sejauh ini. Jeffrey telah menjebak ibunya sendiri. Ambar menarik napas dalam-dalam, lalu membuka lipatan terakhir surat Jeffrey. Ternyata ada bagian lain di baliknya, yang ini ditujukan untuknya. Untuk Ambar, istriku tercinta. Jika kamu membaca ini, artinya aku sudah pergi. Dan artinya, kamu sudah melalui neraka di ruang tamu itu. Maafkan aku. Ambar menangis sesenggukan. Jeffrey tahu apa yang akan terjadi. Maafkan aku karena menyeretmu ke dalam keluarga yang rumit ini. Maafkan aku karena tidak bisa melindungimu lebih lama. Ambar, aku harus memberitahumu sesuatu. Harta yang mereka rebutkan tadi hanyalah umpan. Itu adalah sebagian kecil dari asetku yang sengaja aku pamerkan. Aku tahu ibuku akan serakah dan mengambil umpan itu. Dan aku tahu mereka semua akan menghinamu. Ambar, wasiat yang dibacakan Pak Reksa tadi adalah wasiat pertamaku. Wasiat keduaku, wasiat yang sesungguhnya, ada pada Pak Reksa dan baru akan didaftarkan secara hukum tepat 1 jam setelah pembacaan wasiat pertama. Di dalam wasiat kedua itu, seluruh sisa asetku yang sebenarnya, perusahaan utamaku, PT Jaya Mandiri, dan semua kepemilikan lain yang tidak diketahui siapapun, aku serahkan kepadamu. Semuanya milikmu, Ambar. Ambar merasa ruangan berputar. Ia membaca kalimat itu lagi. Dan lagi. Perusahaan utama? Semua aset? Miliknya? Ini tidak mungkin. Aku tahu kamu bingung. Aku tahu kamu mungkin tidak menginginkannya. Tapi hanya kamu yang aku percaya. Hanya kamu satu-satunya orang di hidupku yang tulus, yang tidak pernah menginginkan hartaku. Kamu mencintaiku apa adanya. Sedangkan mereka hanya mencintai uangku. Kunci perak yang ada bersamamu adalah kunci untuk membuka brankas rahasiaku di ruang kerjaku di kantor. Jangan pergi ke sana sendirian. Pergilah bersama Pak Reksa. Di dalam brankas itu, ada sesuatu yang aku sebut sebagai asuransi jiwaku. Isinya akan menjelaskan banyak hal. Isinya akan melindungimu. Ambar, hati-hati. Kematianku mungkin bukan kecelakaan. Aku tidak tahu siapa yang harus kupercaya di sekitarku, kecuali kamu. Karena itu, aku harus melakukan ini semua secara diam-diam. Jangan percaya pada siapapun. Jangan tunjukkan kelemahanmu. Mulai sekarang, kamu harus kuat. Pesan terakhirku, jangan percaya pada siapapun selain Pak Reksa. Dia adalah satu-satunya orang selain dirimu yang tahu rencanaku. Dia akan membimbingmu. Jaga dirimu baik-baik, cintaku. Aku mencintaimu. Jeffrey. Surat itu jatuh dari tangan Ambar. Ia terdiam membeku. Ruangan kosnya yang sempit terasa menyesakkan. Suaminya tidak hanya meninggalkannya warisan. Ia meninggalkannya sebuah perusahaan raksasa, sebuah misteri, dan sebuah peringatan bahaya. Kematian Jeffrey mungkin bukan kecelakaan. Hinaan yang ia terima tadi kini terasa sangat kecil dibandingkan dengan badai yang akan datang. Ambar menatap kunci perak di tangannya. Asuransi jiwaku. Apa maksud Jeffrey? Di rumah mewah itu, suasana pesta perayaan baru saja dimulai. Ibu Resti, dengan gaun malam berkilauan, mengangkat gelasnya yang berisi jus delima. Untuk awalku yang baru, serunya. Seluruh keluarga besar yang masih berkumpul segera menyambut. Tante Rika dan Tante Sinta adalah yang paling bersemangat. Mereka sudah membayangkan tunjangan bulanan mereka akan naik 2 kali lipat. Paman Rizal bahkan sudah meminta izin untuk menggunakan salah satu mobil antik Jeffrey di akhir pekan. Ruangan yang tadi pagi penuh ketegangan kini riuh dengan tawa dan musik pelan. Mereka semua memuji-muji kedermawanan Jeffrey, yang kini telah tiada, dan betapa bijaksananya Jeffrey karena tahu siapa yang paling pantas mewarisi segalanya. Sudah sepantasnya, Resti. Kamu yang membesarkan Jeffrey. Wajar kalau semua jatuh ke tanganmu, kata Tante Sinta sambil mengambil sepotong kue. Syukurlah si Ambar itu tahu diri. Pergi begitu saja tanpa membuat keributan. Aku tidak bisa membayangkan kalau wanita kampung itu sampai tinggal di sini. Bisa kotor lantai marmer ini. Ibu Resti tertawa bangga. Tentu saja dia pergi. Dia itu parasit. Dan parasit tahu kapan harus melepaskan diri saat inangnya sudah mati.
Dia tahu dia tidak punya tempat di sini. Ia meneguk jusnya, merasakan kemenangan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun ia hidup di bawah bayang-bayang Jeffrey yang selalu mengontrol keuangannya. Ia merasa Jeffrey pelit, selalu membatasi pengeluarannya. Sekarang, ia bebas. Ia adalah ratu di istananya sendiri. Ia berencana merenovasi total rumah ini, mengganti semua perabotan yang ia anggap kuno. Ia juga akan menjual beberapa mobil antik itu. Uangnya akan ia pakai untuk berkeliling dunia, dan tentu saja, mengunjungi kasino favoritnya di Makau. Ia sudah gatal ingin kembali bermain. Di tengah tawa mereka yang riang, bel pintu berbunyi. Keras dan tegas, menembus suara musik. Seorang pelayan bergegas membuka pintu. Ibu Resti tampak kesal karena perayaannya diganggu. "Siapa sih?" gumamnya. Pelayan itu kembali dengan wajah pucat. "Nyonya, ada Pak Reksa." Dan beberapa pria lain. Mereka bilang ini sangat penting. Ibu Resti mendengus. Pengacara itu lagi. Mungkin ada dokumen yang lupa dia tanda tangani. Ia merapikan gaunnya. Suruh mereka masuk. Biar mereka lihat bagaimana keluarga ini merayakan keadilan. Pintu ruang utama terbuka. Pak Reksa masuk. Wajahnya tetap datar dan profesional. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya ada 4 orang pria berjas hitam, membawa koper kulit yang tampak kaku dan berat. Mereka terlihat sangat serius. Atmosfer pesta langsung mati. Musik seolah berhenti sendiri. Paman Rizal menurunkan gelasnya. Tawa Tantrika tersangkut di tenggorokan. Keempat pria itu tidak terlihat seperti tamu. Mereka terlihat seperti masalah. "Pak Reksa, ada apa lagi ini? Bukankah urusan kita sudah selesai?" tanya Ibu Resti, nadanya angkuh tapi ada sedikit getar cemas. "Selamat sore, Nyonya Resti," kata Pak Reksa dengan tenang. "Saya kembali untuk menjalankan bagian kedua dari amanat almarhum Tuan Jeffrey. Dan saya membawa serta perwakilan dari Bank Konsorsium, serta tim penilai aset." "Ban? Penilai aset? Apa maksudmu?" Ibu Resti mulai merasa tidak enak. Salah satu pria berjas maju. Ia membuka kopernya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. "Nyonya Resti, nama saya Gunawan, perwakilan dari Bank Mitra Kencana. Kami di sini untuk melakukan validasi serah terima aset yang sekaligus merupakan jaminan utang atas nama Anda." Wajah Ibu Resti memucat. "Utang? Utang apa? Aku tidak punya utang pada bankmu." Pak Reksa melangkah maju. "Nyonya Resti, pagi tadi, Anda secara sah telah menerima warisan berupa rumah ini dan koleksi mobil antik. Dengan menerima aset tersebut, Anda juga secara sah menerima seluruh tanggungan yang melekat padanya." Pak Reksa memberikan sebuah map kepada Ibu Resti. "Ini adalah surat pernyataan utang yang Anda tanda tangani di beberapa kasino di Makau dan Singapura. Utang tersebut telah dibeli dan dikonsolidasikan oleh klien kami, Bank Mitra Kencana, atas permintaan almarhum Tuan Jeffrey beberapa bulan lalu." Tangan Ibu Resti gemetar hebat saat membuka map itu. Matanya membelalak melihat angka 0 yang berderet. Ratusan miliar. "Tidak, ini pasti palsu. Jeffrey bilang dia sudah melunasinya." "Almarhum Tuan Jeffrey memang melunasi beberapa utang Anda sebelumnya, Nyonya. Tapi tidak yang ini," jelas Pak Reksa. "Beliau justru menjadikannya satu paket. Beliau tidak ingin aset ini jatuh ke tangan Anda tanpa beban. Beliau ingin Anda merasakan tanggung jawab atas tindakan Anda." "Dan," tambah Pak Gunawan dari bank, "utang ini telah jatuh tempo kemarin. Kami memberikan waktu 24 jam. Namun, karena serah terima warisan baru terjadi hari ini, maka jatuh temponya adalah tepat sekarang." Apa artinya itu?" tanya Tante Sinta, suaranya bergetar. Pak Gunawan menatap Ibu Resti tanpa emosi. "Artinya, Nyonya Resti, Anda memiliki 2 pilihan. Lunasi seluruh utang pokok beserta bunganya sekarang juga, atau kami akan menyita aset jaminannya. Yaitu, rumah ini beserta seluruh isinya, dan semua mobil di garasi. Tim penilai kami sudah siap bekerja." "Tidak. Tidak mungkin." Ibu Resti menjerit. Gaunnya yang berkilauan kini tampak konyol. Wajahnya pucat pasi. "Jeffrey tidak mungkin melakukan ini padaku. Aku ibunya. Aku yang melahirkannya. Dia tidak mungkin sekejam ini." "Dia bisa, dan dia sudah melakukannya," kata sebuah suara tenang dari pintu masuk. Semua orang menoleh. Di sana, di ambang pintu, berdiri Ambar. Ia masih mengenakan gamis sederhana yang sama, tapi tidak ada lagi air mata di wajahnya. Hijabnya tertata rapi. Punggungnya tegak. Matanya yang sembab kini menatap lurus ke arah Ibu Resti dengan ketenangan yang menakutkan.
Di sebelahnya, berdiri seorang asisten Pak Reksa, memegang sebuah koper. "Kamu," desis Ibu Resti, matanya menyala penuh amarah. "Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi kamu, wanita sampah. Ini semua pasti akal-akalanmu. Kamu yang meracuni pikiran Jeffrey." Ibu Resti berlari ke arah Ambar, tangannya terangkat hendak menampar. Sebelum tangannya mengenai Ambar, Pak Reksa sudah bergerak. "Nyonya Resti, saya sarankan Anda tenang. Nyonya Ambar ada di sini atas undangan saya. Sebagai pelaksana wasiat yang sah." "Wasiat apa lagi?" "Wasiatnya sudah dibacakan," jerit Ibu Resti. "Benar. Wasiat pertama sudah," kata Ambar, suaranya pelan namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Ia melangkah masuk, melewati Ibu Resti yang mematung. Keluarga yang lain mundur, seolah Ambar membawa wabah penyakit. Mereka menatap Ambar dengan campuran takut dan bingung. Wanita yang mereka hina pagi tadi kini terlihat sangat berbeda. Ambar berhenti di tengah ruangan. Ia menatap foto besar Jeffrey di dinding sejenak, seolah meminta kekuatan. Lalu ia berbalik menghadap semua orang. "Anda benar, Ibu. Jeffrey tidak hanya melakukan itu. Dia tidak hanya menyerahkan utang kepada Anda." Ambar kemudian menatap Pak Reksa. "Pak Reksa, saya rasa ini waktu yang tepat. Pesta perayaan mereka sudah selesai." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Silakan bacakan wasiat yang sesungguhnya." Wasiat kedua. Wasiat yang baru saja Anda daftarkan ke pengadilan 1 jam yang lalu. Ruangan itu hening seketika. Ibu Resti membeku. Pak Gunawan dari bank tampak mengangguk, seolah dia sudah tahu ini akan terjadi. Tante Rika dan Paman Rizal saling berpandangan, wajah mereka kini pucat seperti mayat. Mereka sadar, mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Keesokan harinya, Ambar berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit di pusat distrik bisnis Jakarta. Gedung itu menjulang tinggi, terbuat dari kaca dan baja, berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Di atasnya, terpasang logo besar bertuliskan, Jaya Mandiri Group. Jantung Ambar berdebar kencang. Ini adalah perusahaan yang Jeffrey sebutkan dalam suratnya. Perusahaan yang kini menjadi miliknya. Ia yang terbiasa hidup sederhana, yang tempat kerjanya dulu hanya sebuah butik kecil di pinggir kota, kini merasa seperti semut di hadapan kandang gajah. Pak Reksa berdiri di sampingnya, memegang koper kerja. "Siap, Nyonya Ambar?" tanyanya lembut. Ambar menarik napas panjang, merapikan hijabnya. Ia mengenakan satu-satunya setelan kerja semi-formal yang ia punya. Ia mengangguk. "Saya siap, Pak." Mereka melangkah masuk ke lobi utama. Lobi itu sangat mewah. Lantainya marmer impor, langit-langitnya tinggi, dan ada air mancur kecil di tengahnya. Puluhan karyawan berlalu lalang, mengenakan pakaian kerja mahal. Saat Ambar dan Pak Reksa masuk, semua mata langsung tertuju pada mereka. Terutama pada Ambar. Mereka berbisik-bisik. Siapa wanita berhijab sederhana ini, datang bersama pengacara utama perusahaan? Ambar bisa merasakan tatapan mereka. Tatapan meremehkan, tatapan bingung. Ia teringat hinaan Ibu Resti kemarin. Ia menegakkan punggungnya. Ia tidak boleh terlihat lemah. Pak Reksa membawanya langsung ke lift khusus direksi. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Mereka naik ke lantai paling atas, lantai 50. Pintu lift terbuka, menampilkan area resepsionis pribadi yang sunyi dan elegan. Seorang wanita sekretaris eksekutif yang tampak sangat profesional berdiri. "Selamat pagi, Pak Reksa. Tuan Jeffrey." Ia berhenti, tampak canggung. "Selamat pagi. Mulai hari ini, saya mendampingi Nyonya Ambar. Beliau adalah pemilik baru PT Jaya Mandiri, sesuai dengan surat wasiat terakhir almarhum Tuan Jeffrey," jelas Pak Reksa dengan lugas. Wajah sekretaris itu pias. Ia jelas terkejut, tapi ia berhasil menguasai diri. "Baik, Pak. Selamat datang, Nyonya Ambar. Ruangan Tuan Jeffrey ada di sebelah sini." Sekretaris itu membuka sebuah pintu kayu jati yang besar dan kokoh. Ambar melangkah masuk. Ruangan itu sangat besar. Salah satu dindingnya sepenuhnya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Perabotannya modern, mahal, dan sangat maskulin. Di sudut ruangan, ada satu set sofa kulit, dan di tengah, sebuah meja kerja raksasa dari kayu solid. Tapi yang membuat Ambar terdiam adalah aroma di ruangan itu. Aroma kopi hitam dan parfum kayu-kayuan yang sangat khas. Aroma Jeffrey. Ambar berjalan pelan ke meja kerja. Di atasnya masih ada cangkir kopi yang sudah kering, dan sebuah bingkai foto kecil. Foto pernikahan mereka.
Ambar menyentuh bingkai foto itu. Air matanya hampir jatuh. Ia tidak menyangka Jeffrey menyimpan foto ini di mejanya. Pak Reksa memberinya waktu sejenak, berdiri diam di dekat pintu. Nyonya Ambar, panggil Pak Reksa pelan. Kunci yang Anda bawa. Ambar tersentak dari lamunannya. Ia mengangguk. Ya, kuncinya. Di mana brankasnya? Pak Reksa berjalan ke sebuah rak buku besar yang menutupi satu dinding penuh. Ia menggeser beberapa buku tebal. Di baliknya, ada sebuah panel kayu. Ia menekannya. Panel itu bergeser tanpa suara, memperlihatkan sebuah brankas baja tanam berwarna hitam pekat. Brankas itu tidak besar, tapi terlihat sangat kokoh. Tidak ada tombol angka. Hanya satu lubang kunci kecil dengan ukiran yang rumit di sekelilingnya, sama seperti ukiran di kunci perak yang Ambar pegang. Tuan Jeffrey memasang ini secara pribadi. Hanya dia yang tahu cara membukanya, kata Pak Reksa. Silakan, Nyonya. Tangan Ambar gemetar saat ia memasukkan kunci perak kecil itu ke lubang kunci. Kunci itu masuk dengan pas. Ia memutarnya ke kanan. Terdengar bunyi klik yang memuaskan. Pintu brankas yang berat itu terbuka sedikit. Ambar menariknya. Isinya, seperti yang sudah ia duga, bukanlah tumpukan uang atau perhiasan. Hanya ada dua benda. Sebuah laptop ultra tipis berwarna hitam matte, dan sebuah buku harian bersampul kulit hitam sederhana. Ambar mengambil kedua benda itu dan membawanya ke meja kerja Jeffrey. Ia duduk di kursi kulit yang terasa besar di tubuhnya. Ia membuka buku harian itu terlebih dahulu. Hatinya berdebar. Ini adalah rahasia terdalam suaminya. Pak Reksa berdiri di seberang meja, memberinya privasi namun tetap mendampingi. Halaman-halaman awal berisi catatan bisnis, ide-ide, dan keluhan tentang rapat. Tapi halaman-halaman terakhir, tulisan tangan Jeffrey berubah. Dari rapi menjadi terburu-buru dan sedikit miring, seolah ditulis dalam keadaan marah atau takut. Ambar membaca entry 3 minggu sebelum kecelakaan. Resti semakin gila. Dia tahu aku tahu soal utang judinya yang baru. Dia pikir aku akan melunasinya lagi seperti biasa. Kali ini tidak. Aku sudah muak. Entry 1 minggu sebelum kecelakaan, dia datang ke kantor hari ini. Mengamuk. Menuntutku melunasi semuanya dan memberinya rumah mewah itu. Dia mengancam akan menghancurkan reputasiku, bilang akan memberitahu media bahwa aku anak durhaka. Aku mengusirnya. Tatapan matanya, aku tidak pernah melihatnya seperti itu. Dan entry terakhir, 2 hari sebelum Jeffrey meninggal, sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku merasakannya. Dia menyebut soal rem mobilku saat bertengkar di telepon tadi malam. Lebih baik kamu mati saja di jalan, katanya. Aku harus menyiapkan asuransi. Aku tidak percaya siapapun lagi di sekitarku, kecuali Ambar. Pak Reksa akan membantuku. Aku harus melindungi Ambar. Jika terjadi sesuatu padaku, semua rencana harus berjalan. Buku harian itu terlepas dari genggaman Ambar. Ia terkesiap, menutup mulutnya. Ya Tuhan, Jeffrey. Nyonya, tanya Pak Reksa cemas. Dia tahu, Pak. Dia tahu dia dalam bahaya. Bisik Ambar, matanya menatap kosong ke dinding kaca. Ibu Resti, dia mengancamnya. Dia menyebut soal rem mobil. Ini bukan kecelakaan. Ini pembunuhan. Wajah Pak Reksa mengeras. Saya sudah menduganya, Nyonya. Tapi kita kekurangan bukti. Laporan forensik kepolisian saat itu menyimpulkan remnya blong karena kegagalan mekanis. Pasti sudah diatur, kata Ambar. Ia merasakan amarah dingin merayapi dirinya, menggantikan rasa duka. Amarah untuk wanita yang telah membunuh suaminya dan kemudian menertawakannya. Jeffrey bilang ada asuransi. Pasti ada di laptop ini. Ia segera meraih laptop hitam itu. Ia membukanya. Laptop itu menyala seketika, tanpa suara. Layar depannya bersih. Hanya ada satu ikon folder di tengah desktop. Ikon folder sederhana, tapi namanya membuat bulu kuduk Ambar berdiri. Folder itu bernama Asuransi Jiwaku. Ambar mengarahkan kursor dan mengkliknya 2 kali. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Sebuah kotak dialog muncul di layar. Masukkan kata sandi. Folder itu terenkripsi dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Ambar menatap kotak kata sandi itu. Kata sandi apa ini, Jeffrey? Bisiknya. Ia mencoba tanggal lahir Jeffrey. Gagal. Tanggal lahirnya. Gagal. Tanggal pernikahan mereka. Gagal. Nama perusahaan. Gagal. Setelah 5 kali mencoba, muncul peringatan, percobaan gagal.
3 kali percobaan lagi akan menghapus folder ini secara permanen. Ambar menarik tangannya dari laptop, seolah tersengat listrik. Tidak. Folder itu, satu-satunya tempat Jeffrey menyimpan bukti kejahatan Ibu Resti, bukti yang bisa melindungi Ambar dan menjebloskan pembunuh suaminya ke penjara, kini terkunci rapat. Dan ia hanya punya 3 kesempatan tersisa sebelum bukti itu musnah selamanya. Ambar kini menjalani kehidupan yang terasa seperti milik orang lain. Atas saran Pak Reksa, ia pindah dari kamar kos sempitnya ke sebuah apartemen servis yang aman dan mewah, salah satu aset perusahaan yang tidak diketahui publik. Ia masih mengenakan hijab dan gamis sederhananya, kontras dengan lingkungan barunya yang serba modern. Tapi ia tidak punya waktu untuk menikmati kemewahan itu. Hari-harinya diisi dengan rapat-rapat panjang di kantor Jaya Mandiri Group. Ia belajar. Ia membaca setiap dokumen, mencoba memahami seluk-beluk bisnis yang Jeffrey bangun, dibimbing dengan sabar oleh Pak Reksa. Namun, kehadirannya di ruang direksi tidak diterima dengan baik. Setiap kali ia masuk, para direktur dan eksekutif senior, pria-pria tua yang telah mengabdi puluhan tahun dan terbiasa dengan gaya kepemimpinan Jeffrey yang tegas, menatapnya dengan pandangan yang sama. Campuran antara kasihan, bingung, dan meremehkan. Mereka melihatnya sebagai wanita kampung berhijab yang baru belajar berhitung, yang kebetulan beruntung dinikahi oleh bos mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa secara langsung, tapi bahasa tubuh mereka jelas, Ambar tidak pantas berada di sana. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang dulu sering menerima uang pelicin dari Ibu Resti, dan kini mereka merasa terancam. Sementara Ambar berjuang di dalam kantor, badai sesungguhnya sedang dipersiapkan di luar. Ibu Resti, setelah diusir dari rumah mewah yang kini dalam proses penyitaan oleh bank, tidak tinggal diam. Kehancuran dan rasa malunya berubah menjadi amarah yang membara. Ia telah kehilangan segalanya: rumah, mobil, status sosial, dan yang terpenting, akses ke uang. Para penagih utang kini mengejarnya tanpa henti. Dengan sisa-sisa perhiasan yang berhasil ia selamatkan, ia menyewa seorang pengacara baru. Bukan pengacara korporat yang sopan seperti Pak Reksa, melainkan pengacara hitam yang licik dan tidak takut bermain kotor, bernama Baron. Dan Baron langsung bergerak. Seminggu setelah pembacaan wasiat kedua, serangan itu dimulai. Media, tabloid gosip dan portal berita online tiba-tiba dipenuhi dengan cerita baru yang sensasional. Ambar terbangun suatu pagi dan melihat fotonya terpampang di halaman depan sebuah koran murahan. Foto pernikahannya disandingkan dengan foto Ibu Resti yang menangis terseduh-seduh. Judulnya berteriak, "Janda muda licik rebut harta suami dalam sebulan." Artikel di bawahnya lebih kejam. Narasumber anonim yang mengaku sebagai kerabat dekat menceritakan bagaimana Ambar, si wanita miskin berhijab, telah mengguna-guna Jeffrey. Bagaimana ia memanipulasi Jeffrey yang sedang berduka atas sakitnya sang ibu, untuk menulis ulang surat wasiat. Mereka melukiskan citra Ambar sebagai perempuan licik yang bersembunyi di balik penampilan religiusnya. Artikel lain muncul, dugaan pemalsuan surat wasiat oleh istri berhijab. Lalu yang paling menyakitkan, ibu kandung yang malang diusir dari rumahnya sendiri oleh menantu durhaka. Foto Ibu Resti yang sedang menangis di depan gerbang rumah mewah yang terkunci menjadi viral. Tiba-tiba, opini publik berbalik. Ibu Resti adalah korban, sang ibu yang berduka. Ambar adalah penjahatnya. Ambar membaca semua itu dengan tangan gemetar. Bagaimana mereka bisa ini semua bohong? Pak, katanya pada Pak Reksa di kantor. Ini yang disebut pembunuhan karakter. Nyonya Ambar, kata Pak Reksa, wajahnya serius. Mereka mencoba menghancurkan kredibilitas Anda sebelum kita masuk ke pengadilan. Dan saya khawatir, ini adalah langkah awal mereka. Benar saja. Siang itu, seorang kurir pengadilan datang ke kantor, menyerahkan sebuah amplop coklat tebal langsung ke tangan Ambar. Jantung Ambar berdebar kencang saat ia membukanya. Itu adalah surat panggilan resmi dari pengadilan negeri. Ibu Resti, melalui pengacaranya Baron, secara resmi menggugat Ambar. Tuntutannya ada 3. Pertama, membatalkan surat wasiat kedua karena dibuat dalam keadaan tidak sadar atau di bawah tekanan dan pengaruh tidak semestinya dari Ambar. Kedua, menuduh Ambar melakukan pemalsuan dokumen dan tanda tangan. Ketiga, dan yang paling berbahaya, ia mengajukan petisi darurat untuk membekukan seluruh aset almarhum Jeffrey, termasuk rekening perusahaan Jaya Mandiri Group, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika petisi pembekuan itu dikabulkan, perusahaan akan lumpuh. Ambar tidak akan bisa membayar gaji karyawan, melunasi tagihan, atau menjalankan operasi. Perusahaan akan bangkrut dalam hitungan minggu. Itulah tujuan Ibu Resti. Jika ia tidak bisa memilikinya, maka Ambar juga tidak boleh.
Dia gila, bisik Ambar, surat itu nyaris jatuh dari tangannya. Dia akan menghancurkan perusahaan yang Jeffrey bangun dengan susah payah. Dia terdesak, Nyonya. Dan orang yang terdesak akan melakukan hal gila, kata Pak Reksa. Pengacaranya, Baron, terkenal ahli dalam strategi bumi hangus seperti ini. Dan dia terlihat sangat percaya diri. Di dalam surat ini, dia menyebut memiliki bukti tak terbantahkan bahwa Tuan Jeffrey tidak dalam kondisi mental yang stabil saat menandatangani wasiat kedua. Ambar merasakan ketakutan dingin menjalari tulang punggungnya. Bukti apa yang mereka punya? Pak? Apa mungkin mereka punya dokter palsu? Atau saksi palsu? Bisa jadi. Tapi kita punya masalah yang lebih besar, kata Pak Reksa sambil menatap laptop hitam Jeffrey yang tergeletak bisu di atas meja. Bukti terkuat kita, asuransi jiwa, itu masih terkunci rapat. Dan kita tidak bisa membukanya. Ambar dan Pak Reksa telah menghabiskan 3 malam berturut-turut mencoba menebak kata sandi itu. Mereka telah mencoba 100 kombinasi berbeda. Nama kecil Jeffrey, tanggal lahir Ambar, tanggal pernikahan mereka, nama perusahaan, nama proyek pertama Jeffrey, bahkan nama anjing masa kecilnya. Semuanya gagal. Peringatan di layar laptop itu masih sama. Masih kejam. 3 percobaan lagi sebelum file dihapus permanen. 3 kesempatan tersisa. 3 taruhan untuk mengungkap kebenaran, untuk menyelamatkan warisan Jeffrey, dan untuk menjebloskan pembunuhnya ke penjara. Ambar menatap laptop itu dengan putus asa. Di satu sisi, ada gugatan hukum yang siap menghancurkannya. Di sisi lain, ada kotak Pandora digital yang menyimpan semua jawaban, terkunci rapat oleh sebuah kata sandi yang ia tidak tahu. Tekanan itu terasa sangat besar, nyaris menghancurkan. Sidang pertama untuk petisi pembekuan aset akan dilaksanakan minggu depan. Waktu mereka semakin sempit. Ambar dan Pak Reksa berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka tidak bisa menggunakan 3 kesempatan terakhir untuk kata sandi itu dengan gegabah. Jika mereka gagal, semua bukti akan hilang. Mereka harus yakin. Tapi mereka tidak tahu apa-apa lagi. Kita harus mencari cara lain, kata Pak Reksa pada suatu malam di kantor. Mereka berdua sama-sama lelah, dikelilingi cangkir kopi yang sudah dingin. Kita tidak bisa hanya bergantung pada laptop itu. Pengacara Baron itu menyebut punya bukti. Kita juga harus punya sesuatu untuk melawannya. Kita harus mencari kelemahan Ibu Resti. Kelemahannya adalah utang judinya, kata Ambar. Benar. Tapi sulit untuk mendapatkan bukti legal dari kasino di luar negeri dalam waktu sesingkat ini. Itu akan memakan waktu berbulan-bulan, ujar Pak Reksa sambil memijat pelipisnya. Kita perlu sesuatu yang lebih personal. Sesuatu yang bisa menghancurkan kredibilitasnya sebagai ibu yang berduka. Sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa dia begitu serakah dan penuh kebencian. Pak Reksa kemudian memanggil tim investigasi pribadinya. Bukan sembarang orang, tapi tim terbaik yang biasa ia gunakan untuk kasus-kasus korporat besar. Saya mau Anda cari tahu segalanya tentang Resti Wulandari, perintah Pak Reksa kepada kepala tim investigasi. Mulai dari dia lahir. Saya tidak peduli soal utang judinya, itu kita urus nanti. Saya mau tahu masa lalunya. Teman-temannya, sekolahnya, keluarganya, pernikahannya dengan almarhum Tuan Suryadi, ayah Tuan Jeffrey. Cari borok apa saja yang dia sembunyikan. Tim investigasi itu bekerja cepat. Mereka menyisir arsip-arsip lama, catatan sipil, bahkan mewawancarai pelayan-pelayan tua yang dulu pernah bekerja di kediaman keluarga Jeffrey. Awalnya, mereka hanya menemukan hal-hal biasa. Ibu Resti adalah seorang sosialita dari keluarga yang dulunya kaya namun bangkrut. Dia dikenal boros dan suka pamer. Tidak ada yang istimewa. Ambar semakin putus asa. Hari sidang tinggal 3 hari lagi. Ia menghabiskan malamnya dengan salat tahajud, memohon petunjuk. Ia merasa seluruh dunia menimpanya. Lalu, pada suatu sore, Pak Reksa meneleponnya. Suaranya terdengar aneh, tercekat dan mendesak. Nyonya Ambar, bisa Anda datang ke kantor saya sekarang juga? Segera. Saya menemukan sesuatu. Jantung Ambar berdebar kencang. Ia segera bergegas ke kantor firma hukum Pak Reksa. Saat ia masuk ruangan, Pak Reksa sedang berdiri membelakangi pintu, menatap jendela besar yang menghadap kota. Ia tampak terguncang. Pak, ada apa? Apa tim investigasi menemukan sesuatu? Tanya Ambar cemas. Pak Reksa berbalik perlahan. Wajahnya pucat. Nyonya Ambar, katanya pelan, kita salah fokus selama ini. Kita semua salah. Salah bagaimana, Pak? Pak Reksa menunjuk ke mejanya. Di atas meja mahoni itu,
Tergeletak 2 lembar dokumen yang sudah sedikit menguning dimakan usia, dilindungi oleh plastik arsip. Tim saya menemukannya di arsip catatan sipil pusat yang hampir terbakar. Ini adalah salinan yang diselamatkan. Ambar melangkah mendekat. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ia membaca kop surat dokumen itu. Dokumen pertama adalah akta kelahiran. Dokumen kedua adalah surat nikah. Ambar membaca dokumen pertama. Akta kelahiran atas nama Jeffrey. Nama ayah, Suryadi. Semuanya benar. Lalu ia membaca nama ibu. Matanya terpaku. Nama yang tertera di sana bukanlah Resti. Nama ibu, Riana Anggraini. Baca Ambar, suaranya bergetar. Pak, ini siapa? Baca tanggal lahir Tuan Jeffrey, Nyonya, kata Pak Reksa. Tanggal lahir, 10 Januari 1988. Sekarang, lihat dokumen kedua. Ambar beralih ke dokumen kedua. Surat nikah. Mempelai pria, Suryadi. Mempelai wanita, Resti Wulandari. Lalu Ambar membaca tanggal pernikahan mereka. Tanggal pernikahan, 5 November 1989. Ambar perlu beberapa detik untuk memproses informasi itu. 10 Januari 1988. 5 November 1989. Pernikahan itu terjadi hampir 2 tahun setelah Jeffrey lahir. Ambar menatap Pak Reksa, matanya membelalak ngeri. Pak, ini artinya, Ibu Resti dia. Bukan ibu kandung Tuan Jeffrey, kata Pak Reksa, menyelesaikan kalimatnya. Ambar terduduk di kursi di depannya. Kakinya lemas. Ruangan itu terasa berputar. Jadi, siapa Riana Anggraini? Ibu kandung Tuan Jeffrey, jelas Pak Reksa, suaranya pelan namun tegas. Tim saya menemukan ceritanya dari seorang pelayan tua. Riana adalah istri pertama Tuan Suryadi. Wanita dari keluarga baik-baik, sangat sederhana, mirip seperti Anda, Nyonya. Tuan Suryadi sangat mencintainya. Tapi Riana meninggal dunia hanya beberapa hari setelah melahirkan Tuan Jeffrey akibat komplikasi. Ya Tuhan, bisik Ambar. Tuan Suryadi sangat terpukul. Setahun kemudian, ia mempekerjakan Resti Wulandari, seorang sosialita muda dari keluarga bangkrut, sebagai pengasuh Jeffrey. Setahun setelah itu, Tuan Suryadi menikahinya. Resti membesarkan Jeffrey, tapi secara hukum, dia hanyalah ibu tiri, bukan ibu kandung. Seluruh kepingan teka-teki itu kini menyatu di kepala Ambar, membentuk gambaran yang mengerikan. Itu motifnya, bisik Ambar, mengulangi kata-kata Pak Reksa. Dia bukan ibu dalam hukum waris utama. Dia ibu tiri. Dia hanya istri dari ayah Jeffrey yang juga sudah meninggal. Dia tahu, posisinya di mata hukum sangat lemah. Jika Jeffrey meninggal tanpa anak, ahli waris utamanya adalah aku, istrinya yang sah. Bukan dia. Ambar kini mengerti. Ia mengerti tatapan kebencian Ibu Resti saat pertama kali Jeffrey memperkenalkannya. Dia membenciku sejak awal, kata Ambar, lebih pada dirinya sendiri. Karena dia melihat Riana dalam diriku. Dia melihat wanita kampung, sederhana yang merebut hati pria kaya. Dia takut aku akan mendapatkan segalanya, seperti Riana. Dia takut sejarah terulang. Kebencian Ibu Resti bukanlah kebencian ibu mertua biasa. Itu adalah kebencian yang lahir dari rasa iri dan ketakutan akan posisinya yang palsu. Penemuan ini sangat mengguncang. Ini adalah senjata yang bisa mereka gunakan di pengadilan untuk menghancurkan citra ibu yang berduka, yang Ibu Resti bangun. Tapi tiba-tiba, Ambar teringat sesuatu. Sesuatu yang selama ini ia abaikan. "Pa," katanya, suaranya terburu-buru. Jeffrey, dia sering mengigau. Dia sering menyebut satu nama dalam tidurnya. Nama yang tidak aku kenali. Dia menyebutnya dengan penuh kerinduan. Nama siapa, Nyonya? Ambar menatap lurus ke arah Pak Reksa. Matanya kini menyala dengan keyakinan baru. Riana. Dia selalu menyebut nama, Riana. Ambar bangkit berdiri. Ia meraih tasnya. Kita ke kantor. Sekarang juga. Mau apa, Nyonya? Ambar menatap Pak Reksa, napasnya memburu. Laptop itu. Asuransi jiwa, Jeffrey. Kata sandinya, aku rasa aku tahu. Mereka masih punya 3 kesempatan tersisa. Dan Ambar yakin, ini adalah jawabannya. Kata sandi itu bukanlah sebuah tanggal atau tempat. Itu adalah satu-satunya hal yang Jeffrey rindukan sepanjang hidupnya. Satu-satunya hal yang ia sembunyikan di alam bawah sadarnya. Nama ibu kandungnya.
Perjalanan kembali ke gedung Jaya Mandiri Group terasa sangat menegangkan. Ambar dan Pak Reksa tidak banyak bicara di dalam mobil. Keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Ambar memegang erat salinan akta kelahiran Jeffrey di dalam tasnya. Riana Anggraini. Sebuah nama yang kini terasa begitu berat. Nama seorang ibu yang tidak pernah ia kenal, namun menjadi kunci dari seluruh misteri ini. Jantung Ambar berdebar begitu kencang hingga ia merasa sesak napas. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika tebakannya meleset? Mereka hanya punya 3 kesempatan tersisa. Jika gagal, bukti kejahatan Ibu Resti akan hilang selamanya, terhapus secara permanen. Mereka tiba di lobi kantor yang sudah sepi. Hari sudah menjelang malam. Karyawan terakhir baru saja pulang. Hanya ada petugas keamanan yang berjaga. Mereka naik ke lantai 50. Udara di ruangan Jeffrey terasa dingin dan sunyi. Pemandangan kota Jakarta di malam hari terbentang seperti permadani cahaya dari balik dinding kaca, tapi Ambar tidak bisa menikmatinya. Matanya terkunci pada satu benda di atas meja, laptop hitam tipis itu. "Silakan, Nyonya Ambar," kata Pak Reksa, suaranya pelan namun mantap. Ia berdiri di dekat Ambar, memberikan dukungan dalam diam. Ambar duduk di kursi kebesaran Jeffrey. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan tangannya yang gemetar. Ia membuka laptop itu. Layarnya menyala, menampilkan ikon folder yang kini terasa begitu mengancam. Asuransi jiwaku. Ambar menggerakkan kursor, mengkliknya 2 kali. Kotak kata sandi itu muncul. Peringatan. 3 percobaan lagi sebelum file dihapus permanen. Ambar menatap baris peringatan itu. 3 kali. Jantungnya serasa menciut. "Baik," bisiknya pada diri sendiri. "Riana." Ia teringat igauan Jeffrey. Suara suaminya yang lirih memanggil nama itu. Ia mengetikkan kata pertama dengan hati-hati, Riana. Ia menekan tombol, Enter. Seketika, kotak itu berkedip. Sebuah tulisan merah menyala, kata sandi salah. 2 percobaan lagi. Jantung Ambar serasa jatuh ke lantai. "Bukan," bisiknya putus asa. "Bukan, Riana." "Tenang, Nyonya," kata Pak Reksa, meskipun suaranya sendiri terdengar tegang. "Pikirkan lagi. Mungkin nama lengkapnya? Jeffrey mungkin menghormatinya. Coba, Riana Anggraini." Ambar menggeleng. "Terlalu panjang, terlalu formal, Pak." Suara Jeffrey saat mengigau, penuh kerinduan. "Bukan formal." Ia mencoba berpikir lebih keras. Apa yang ia lewatkan? "Coba, Anggraini. Nama belakangnya?" "Silakan dicoba, Nyonya. Kita harus sistematis," kata Pak Reksa. Ambar mengetik, Anggrini. Ia menekan, Enter. Layar kembali berkedip merah, lebih cepat kali ini, kata sandi salah. 1 percobaan terakhir. Jika gagal, file akan dihapus permanen. Tidak. Tidak. Ambar panik. Ia menarik tangannya dari keyboard. Kakinya gemetar hebat. 1 kali lagi. Hanya 1 kesempatan. Jika ia salah, tamat sudah. Bukti pembunuhan itu akan lenyap. Ibu Resti akan menang. Pengacaranya, Baron, akan menghancurkan Ambar di pengadilan. Ia akan kehilangan segalanya, dan keadilan untuk Jeffrey tidak akan pernah terungkap. 1 kali lagi, bisik Ambar, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Ya Tuhan, apa kata sandinya?" Pak Reksa berjalan mondar-mandir. "Pikirkan, Nyonya. Apa yang paling berarti bagi Tuan Jeffrey? Apa yang ia temukan? Apa yang paling dibenci oleh Ibu Resti?" Ambar menatap kosong ke layar. Ia teringat surat Jeffrey. "Aku tahu ibuku akan serakah." Ia teringat akta kelahiran itu. Ia teringat pertengkaran yang Jeffrey tulis di buku hariannya. "Dia tahu aku tahu." Tiba-tiba, Ambar terdiam. Sebuah kesadaran memukulnya. Jeffrey tahu Resti bukan ibunya. Jeffrey tahu ibunya adalah Riana. Kata sandi ini adalah asuransi jika dia mati. Dia membuatnya saat dia tahu dia dalam bahaya. Apa yang Resti paling takuti? Apa yang Jeffrey gunakan untuk mengancamnya? Ambar teringat igauan Jeffrey sekali lagi. Kali ini ia memutarnya ulang di kepalanya dengan sangat jelas. Suara Jeffrey yang gelisah di tengah malam. Ibu, Riana." Ambar tersentak. Bukan hanya Riana. Ada kata ibu di depannya. Tapi bukan Ibu Resti. "Pak," kata Ambar, suaranya gemetar oleh kesadaran yang tiba-tiba.
Jeffrey menyebutnya, Ibu Riana. Coba, Nyonya, kata Pak Reksa mendesak. Tangan Ambar kembali ke keyboard. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak, dan berdoa. Lalu ia mengetik, Ibu Riana. Tanpa spasi. Ibu Riana. Ia membuka matanya. Jari telunjuknya terulur, menekan tombol, enter, dengan sekali hentakan kuat. Tidak ada kedipan merah. Sebaliknya, sebuah tanda centang hijau muncul di layar. Kotak kata sandi itu lenyap. Dan folder itu terbuka. Ambar terkesiap. Pak Reksa berseru lega. Berhasil, Nyonya, Anda berhasil. Di dalam folder itu, isinya tidak hanya 1 atau 2 file. Ada puluhan file, tertata rapi dalam 3 subfolder. Folder pertama berjudul, Rekaman CCTV Garasi. Folder kedua berjudul, Rekaman Audio, Pertengkaran. Folder ketiga berjudul, Bukti Transfer Resti. Ambar dan Pak Reksa saling berpandangan. Ini dia. Ini adalah asuransi jiwa, Jeffrey. Buka yang pertama, kata Pak Reksa, suaranya kini dingin dan tajam. Ambar mengklik folder CCTV. Ada 3 file video di dalamnya, diberi tanggal 2 hari sebelum kecelakaan Jeffrey. Ambar mengklik file pertama. Video itu diputar. Layar menunjukkan rekaman hitam putih dari kamera pengawas di garasi rumah mewah itu. Awalnya kosong. Lalu, pintu garasi terbuka. Ibu Resti masuk. Ia tidak sendirian. Seorang pria asing berpenampilan montir mengikutinya. Pria itu membawa kotak peralatan. Video itu tanpa suara, tapi gambarnya sangat jelas. Ibu Resti menunjuk ke arah mobil sedan hitam milik Jeffrey, mobil yang sama yang hancur dalam kecelakaan. Ibu Resti terlihat memberikan amplop coklat tebal kepada pria itu. Pria itu mengangguk, lalu mulai bekerja di bawah mobil, di dekat roda depan. Ia terlihat mengutak-atik sesuatu. Lalu ia mengambil pemotong besar dari kotaknya, dan memotong sesuatu yang tampak seperti selang atau kabel. Ambar menutup mulutnya, rasa mual naik ke tenggorokannya. Ia baru saja menyaksikan suaminya divonis mati. Pria itu selesai bekerja, mengangguk pada Ibu Resti. Wajah Ibu Resti di kamera, Ambar tidak akan pernah melupakannya. Wajahnya dingin, tenang, dan penuh perhitungan. Tidak ada keraguan. Tidak ada penyesalan. Ia adalah iblis berwujud manusia. Ya Tuhan, bisik Pak Reksa, wajahnya pucat pasi. Ini bukti pembunuhan berencana yang sempurna. Masih ada lagi, kata Ambar, tangannya gemetar hebat tapi dipenuhi amarah. Ia mengklik folder kedua, rekaman audio. Hanya ada 1 file di dalamnya. Ambar memutarnya. Ruangan itu langsung dipenuhi oleh suara pertengkaran hebat. Itu suara Jeffrey dan Ibu Resti. Aku tahu semuanya. Resti, teriak suara Jeffrey. Aku tahu kamu bukan ibuku. Aku sudah menemukan akta kelahiranku. Berhenti memeras. Terdengar suara tawa dingin Ibu Resti. Kamu tahu? Bagus. Lalu apa? Kamu pikir ada yang akan percaya padamu? Aku yang membesarkanmu. Aku yang menjadikanmu seperti sekarang. Aku tidak akan memberimu uang lagi, balas Jeffrey. Utang judimu, urus sendiri. Rumah itu tidak akan pernah jadi milikmu. Aku akan membongkar semua kebohonganmu. Lalu terdengar suara Ibu Resti yang melengking, penuh kebencian murni. Kamu berani mengancamku, anak kurang ajar. Dengar, kalau aku tidak bisa memilikinya, kamu juga tidak. Lebih baik kamu mati saja di jalan. Aku yang melahirkanmu secara batin, aku juga bisa mengambil nyawamu. Aku akan menghancurkanmu, sama seperti aku menyembunyikan kebenaran tentang ibumu yang tidak berguna itu. Rekaman itu berhenti. Ambar terdiam, air mata mengalir deras di pipinya. Ia menangis untuk Jeffrey. Menangis untuk rasa sakit dan pengkhianatan yang harus ia tanggung sendirian. Pak Reksa berdiri mematung, rahangnya mengeras karena marah. Dia tidak hanya mengancam. Dia melakukannya. Dan dia mengakuinya. Ambar membuka folder ketiga. Bukti transfer resti. Isinya adalah tangkapan layar transaksi perbankan. Transfer uang sebesar 200 juta rupiah ke rekening atas nama pria yang ada di rekaman CCTV. Transfer itu dilakukan sehari setelah rekaman audio. Semuanya lengkap. Motif, rencana, ancaman, bukti eksekusi, bukti pembayaran. Jeffrey telah mengumpulkan semuanya. Pak Reksa mengeluarkan hard drive eksternal dari kopernya. Nyonya Ambar, segera salin semua file ini. Buat 3 salinan.
Satu untuk saya, satu untuk Anda simpan, satu lagi untuk kita serahkan. Serahkan kemana, Pak? Pak Reksa menatap Ambar, matanya berkilat dingin. Ke pengadilan besok. Dan ke kepolisian. Pengacara baron itu pikir dia akan datang ke sidang perdata untuk membekukan aset. Dia salah besar. Pak Reksa menutup laptop itu. Besok, kita tidak hanya akan menyelamatkan perusahaan Anda. Kita akan menjebloskan seorang pembunuh ke penjara. Ruang sidang pengadilan negeri penuh sesak. Udara terasa panas dan pengap. Barisan kursi dipenuhi oleh wartawan yang telah dibayar oleh kubu Ibu Resti. Mereka semua membawa kamera, siap meliput kehancuran, janda licik berhijab. Ibu Resti sendiri duduk di kursi penggugat. Ia mengenakan pakaian serba hitam yang mahal, wajahnya ditutupi kacamata hitam besar, dan ia memegang sapu tangan, sesekali berpura-pura menyeka air mata. Ia memainkan perannya sebagai ibu yang berduka dan terzalimi dengan sempurna. Di sebelahnya, pengacara licik bernama Baron duduk dengan angkuh, menumpuk dokumen tebal di mejanya sambil tersenyum sinis. Saat Ambar masuk, seluruh ruangan bergemuruh. Blitz kamera menyala menyilaukan mata. Ambar, mengenakan gamis abu-abu sederhana dan hijab yang rapi, berjalan tegak. Di sampingnya adalah Pak Reksa, yang melangkah dengan tenang sambil membawa kopernya. Ambar bisa mendengar bisikan-bisikan jahat. Itu dia wanita ularnya. Lihat, pura-pura suci dengan hijabnya. Ambar mengabaikan mereka. Rasa takutnya semalam telah hilang, berganti menjadi tekad baja. Ia di sini untuk Jeffrey. Hakim murni, seorang wanita parubaya yang dikenal tegas dan tidak pandang bulu, masuk ke ruangan. Ia mengetuk palu. Sidang gugatan perdata nomor 789, dengan agenda permohonan pembekuan aset, dibuka. Pengacara Baron langsung berdiri, memulai pidatonya dengan penuh drama. Yang mulia, hari ini kita menyaksikan sebuah tragedi. Klien saya, Nyonya Resti, katanya, suaranya bergetar palsu, seorang ibu yang hatinya hancur berkeping-keping karena kehilangan putra satu-satunya, kini harus menghadapi penderitaan ganda. Ia diusir dari rumahnya sendiri. Hartanya dirampas oleh wanita ini. Baron menunjuk lurus ke arah Ambar. Kami di sini untuk memohon keadilan. Kami meminta pembekuan seluruh aset almarhum Jeffrey, karena kami memiliki bukti kuat bahwa almarhum tidak dalam kondisi mental yang stabil saat menandatangani wasiat kedua. Dia berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang dan manipulasi licik dari terdugat. Ruangan sidang kembali riuh. Baron tersenyum puas. Ia lalu menyerahkan tumpukan dokumen ke meja hakim. Ini, Yang Mulia, resep obat penenang dosis tinggi atas nama Tuan Jeffrey, dan kesaksian tertulis dari seorang dokter ahli jiwa yang menyatakan Tuan Jeffrey tidak kompeten secara mental. Hakim murni membaca dokumen itu dengan kening berkerut. Ia lalu menatap Pak Reksa. Tanggapan Anda, pengacara tergugat. Pak Reksa berdiri dengan tenang. Yang Mulia, kami tidak akan menyangkal bahwa almarhum Tuan Jeffrey memang berada dalam tekanan mental yang luar biasa berat sebelum beliau meninggal dunia. Baron tersenyum sinis. Ibu Resti menyeringai di balik kacamatanya. Mereka pikir mereka sudah menang. Namun, lanjut Pak Reksa, suaranya memenuhi ruangan, tekanan mental itu bukan disebabkan oleh istri beliau, Nyonya Ambar. Tekanan mental itu disebabkan oleh kebohongan, pemerasan, dan ancaman pembunuhan yang dilancarkan oleh sang penggugat, Nyonya Resti. Seketika senyum Baron lenyap. Ruangan hening. Yang Mulia, kata Pak Reksa, pertama-tama, kami ingin meluruskan fakta fundamental. Penggugat telah membangun seluruh kasusnya di atas fondasi kebohongan besar. Dia mengklaim dirinya sebagai ibu kandung yang berduka. Keberatan, Yang Mulia, teriak Baron. Ini tidak relevan dengan pembekuan aset. Sangat relevan, Yang Mulia, balas Pak Reksa. Karena ini akan membangun motif penggugat untuk melakukan kejahatan yang akan kami buktikan hari ini. Izinkan kami menunjukkan akta kelahiran almarhum Tuan Jeffrey dan surat nikah penggugat. Hakim murni menatap Pak Reksa. Diizinkan. Keberatan ditolak. Pak Reksa segera menampilkan kedua dokumen itu di layar proyektor besar di ruang sidang. Tanggal lahir Jeffrey, 10 Januari 1988. Nama ibu, Riana Anggraini. Tanggal pernikahan Suryadi dan Resti, 5 November 1989. Ruang sidang gempar. Para wartawan terbelalak. Mereka baru saja menyaksikan kebohongan terbesar Ibu Resti terbongkar. Wajah Ibu Resti pucat pasi di balik kacamatanya. Bohong. Itu palsu. Teriaknya, suaranya melengking. Baron, pengacaranya, tampak syok. Dia jelas tidak tahu soal ini.
Dan sekarang, Yang Mulia, kata Pak Reksa, tidak memberi mereka jeda. Bukti mengapa Tuan Jeffrey tertekan. Ini adalah rekaman audio pertengkaran antara almarhum dengan penggugat, 2 hari sebelum almarhum meninggal. Rekaman ini ditemukan dalam brankas pribadi almarhum. Pak Reksa memutar rekaman itu. Suara Jeffrey yang marah dan suara Ibu Resti yang dingin memenuhi ruangan. Puncaknya adalah saat suara Ibu Resti menjerit, "Lebih baik kamu mati saja di jalan. Aku akan menghancurkanmu, sama seperti aku menyembunyikan kebenaran tentang ibumu yang tidak berguna itu." Ibu Resti melompat dari kursinya. "Matikan. Matikan rekaman itu. Itu rekayasa. Dia menjebakku." Hakim murni memukul palunya. "Tenang. Duduk." "Dan ancaman itu bukan bualan, Yang Mulia," lanjut Pak Reksa, suaranya kini terdengar seperti vonis. "Kematian Tuan Jeffrey bukanlah kecelakaan. Itu adalah pembunuhan berencana yang didalangi oleh Nyonya Resti." "Keberatan?" teriak Baron panik. "Ini sidang perdata, Yang Mulia, bukan sidang pidana. Ini tuduhan serius tanpa dasar." "Oh, kami punya dasarnya," kata Pak Reksa dingin. "Izinkan kami memutar bukti terakhir." Rekaman CCTV dari garasi rumah penggugat juga diambil 2 hari sebelum kecelakaan. Hakim murni mengangguk. "Lanjutkan." Pak Reksa memutar video itu. Seluruh ruang sidang menahan napas. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ibu Resti, yang kini gemetar hebat di kursinya, terlihat di layar sedang memberi amplop kepada seorang mekanik. Mereka melihat mekanik itu memotong kabel rem mobil Jeffrey. "Itu adalah akhir." "Tidak. Tidak. Itu bukan aku. Itu editan," jerit Ibu Resti, kini benar-benar histeris. Kacamata hitamnya terlepas, memperlihatkan matanya yang liar dan penuh ketakutan. "Dia pantas mati." Tiba-tiba Ibu Resti berteriak kalap, suaranya menggema. "Dia tahu rahasiaku. Dia mau mengambil semuanya dariku. Dia pantas mati." Pengakuan. Di depan hakim. Di depan wartawan. Di depan semua orang. Baron, pengacaranya, terduduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat. Karirnya tamat. Di tengah kekacauan itu, pintu ruang sidang di belakang terbuka. 2 orang petugas polisi berseragam masuk. Di antara mereka, berjalan seorang pria dengan tangan di borgol, pria mekanik yang ada di dalam video. Rupanya, tim Pak Reksa telah menangkapnya tadi malam setelah laptop terbuka. Pria itu menunjuk ke arah Ibu Resti. "Dia, Nyonya Resti. Dia yang membayar saya 200 juta rupiah untuk merusak rem mobil itu. Saya tidak bermaksud membunuh." Hakim murni memukul palunya berkali-kali. "Cukup. Ruangan harap tenang. Petugas, tangkap Nyonya Resti atas tuduhan pembunuhan berencana dan pemalsuan keterangan." Polisi segera bergerak maju. Ibu Resti meronta-ronta saat tangannya diborgol. Aktingnya sebagai ibu yang berduka telah lenyap, digantikan oleh wajah iblis yang penuh amarah. "Lepaskan aku. Lepaskan." Ia menatap Ambar dengan kebencian murni. "Kamu. Ini semua karenamu, wanita ular. Kamu pikir kamu menang? Kamu akan membayarnya. Aku akan membunuhmu dari penjara." Para wartawan berebut maju, blitz kamera menyilaukan. Mereka baru saja mendapatkan berita terbesar tahun ini. Ambar hanya duduk diam, air mata mengalir di pipinya. Ia menatap langit-langit, berbisik pelan, "Sudah selesai, Jeffrey. Keadilanmu sudah datang." Hakim murni menatap Ambar dengan tatapan yang melembut. "Nyonya Ambar, permohonan pembekuan aset dengan ini ditolak mentah-mentah. Surat wasiat kedua atas nama Anda dinyatakan sah dan berkekuatan hukum penuh. Anda adalah pemilik sah seluruh aset almarhum Jeffrey." Sidang ditutup. Palu diketuk. Keadilan telah ditegakkan. Pengakuan Ibu Resti di ruang sidang yang penuh sesak itu, seperti bensin yang disiram ke api. Kekacauan meledak seketika. Para wartawan yang tadinya dibayar untuk menghancurkan Ambar, kini berbalik arah dengan antusiasme yang lebih buas. Mereka berebut maju, kamera menyorot langsung ke wajah Ibu Resti yang kini beringas dan histeris saat diseret keluar oleh polisi. "Dia pantas mati." Jeritannya itu menjadi kutipan yang akan menghiasi halaman depan setiap koran dan portal berita keesokan harinya. Pengacara Baron terduduk lemas, karirnya hancur lebur dalam sekejap mata. Dia tahu dia akan ikut terseret karena memalsukan bukti keterangan dokter jiwa. Bagi Ambar, dunia di luar ruang sidang terasa berputar dalam gerakan lambat. Ia dan Pak Reksa harus dikawal ketat oleh petugas keamanan pengadilan untuk menembus kerumunan media.
Blitz kamera tak henti-hentinya menyala. Tapi kali ini, pertanyaan yang diteriakkan berbeda. Nyonya Ambar, bagaimana perasaan Anda setelah kebenaran terungkap? Nyonya Ambar, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Sejak kapan Anda tahu ibu tiri suami Anda adalah pembunuhnya? Ambar tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menggenggam erat lengan Pak Reksa, dan terus berjalan. Ia terlalu lelah, terlalu terguncang untuk bicara. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada api. Dalam 1 jam, nama Ambar bersih. Bukan hanya bersih, ia kini menjadi simbol korban yang menang. Janda berhijab korban fitnah kejam, begitu judul berita di televisi. Terungkap, ibu tiri psikopat rencanakan pembunuhan anak demi harta. Cerita tentang wanita miskin sampah, lenyap, digantikan oleh kisah pilu seorang istri setia yang difitnah dan hampir kehilangan segalanya. Opini publik berbalik 180 derajat. Efek domino dari kejatuhan Ibu Resti mulai merambat. Keesokan paginya, Ambar datang ke kantor Jaya Mandiri Group. Suasananya sangat berbeda. Karyawan yang dulu memandangnya dengan tatapan meremehkan, kini menunduk hormat saat ia lewat. Ada rasa takut dan segan di mata mereka. Ambar, dengan hijab abu-abunya yang sederhana, kini bukan lagi janda beruntung. Ia adalah pemilik sah yang telah membongkar kejahatan luar biasa. Ia langsung mengadakan rapat dewan direksi. Semua eksekutif senior yang Ambar tahu telah bersekongkol dengan Ibu Resti, yang ikut-ikutan meremehkannya dan mendukung gugatan pembekuan aset, hadir dengan wajah pucat. "Selamat pagi," sapa Ambar, suaranya tenang namun dingin. Ia duduk di kursi utama yang dulu diduduki Jeffrey. "Seperti yang Anda semua tahu, sidang kemarin telah selesai. Gugatan ditolak." Para direktur itu mengangguk kaku. Salah satu dari mereka, Pak Darwis, yang paling vokal meragukan Ambar, mencoba tersenyum. "Nyonya Ambar, kami semua sangat lega kebenaran terungkap. Kami turut berduka atas apa yang menimpa Anda." Ambar mengangkat tangannya. Senyum palsu Pak Darwis langsung mati. "Saya tidak butuh ucapan duka Anda, Pak Darwis. Saya butuh laporan Anda. Terutama laporan pengeluaran departemen Anda 3 bulan terakhir. Saya melihat ada banyak biaya representasi yang mencurigakan, yang kebetulan mengalir ke rekening-rekening yang terafiliasi dengan pengacara Baron." Wajah Pak Darwis menjadi seputih kertas. "Dan Anda, Ibu Mirna," Ambar beralih ke Direktur Keuangan. "Anda yang paling tahu kondisi keuangan perusahaan. Namun Anda mendukung penuh petisi pembekuan aset. Anda hampir saja menghancurkan perusahaan ini demi menyenangkan Nyonya Resti. Apa Anda pikir saya tidak tahu Anda dijanjikan posisi wakil direktur utama?" Ibu Mirna gemetar. "Pak Reksa," kata Ambar, beralih ke pengacaranya yang berdiri di sampingnya. "Silakan dibagikan suratnya." Pak Reksa membagikan amplop kepada Pak Darwis, Ibu Mirna, dan 3 eksekutif lainnya. "Itu adalah surat pemecatan Anda," kata Ambar dengan lugas. "Tidak ada pesangon. Kami memiliki cukup bukti untuk menuntut Anda atas tindakan yang merugikan perusahaan. Anggap saja ini kebaikan hati saya karena tidak menyeret Anda ke ranah pidana. Silakan bereskan meja Anda. Keamanan akan mengantar Anda keluar dalam 1 jam." 5 orang paling berkuasa di perusahaan itu terduduk lemas. Mereka dipecat secara tidak hormat. Ambar, wanita yang mereka anggap bodoh dan tidak berpengalaman, baru saja memotong mereka seperti penyakit. Ambar membersihkan rumah. Ia tidak main-main. Kabar pemecatan itu menyebar ke seluruh perusahaan. Semua karyawan sadar. Bos baru mereka mungkin terlihat lembut, tapi ia memiliki tulang punggung dari baja. Ambar dan Pak Reksa segera bekerja, merombak total manajemen, mempromosikan orang-orang jujur yang selama ini terpinggirkan oleh kroni-kroni Ibu Resti. Di tengah kesibukan itu, kehancuran menimpa lingkaran berikutnya, keluarga besar Jeffrey. Tante Rika, Tante Sinta, dan Paman Rizal kini benar-benar panik. Tunjangan bulanan mereka, yang biasa mereka terima dari perusahaan Jeffrey, dihentikan total atas perintah Ambar. Mereka juga membaca berita bahwa Ibu Resti ditangkap. Mereka sadar, mereka telah bertaruh pada kuda yang salah. Parahnya lagi, Pak Reksa mengirimkan surat somasi kepada mereka atas kesaksian palsu yang mereka berikan kepada media, yang mencemarkan nama baik Ambar. Mereka bertiga datang ke kantor Jaya Mandiri Group tanpa membuat janji. Mereka memaksa masuk, memohon untuk bertemu Ambar. Ambar, setelah rapat panjang, akhirnya setuju menemui mereka di lobi. Ia tidak mau mengotori ruang kerjanya. Pemandangan itu sangat kontras dengan kejadian di ruang tamu sebulan lalu. Tante Rika dan Tante Sinta, yang dulu tertawa terbahak-bahak, kini berdiri dengan wajah memelas.
Riasan mereka luntur. Paman Rizal, yang dulu angkuh, kini terus menunduk. Ambar, nak Ambar. Tante Rika memulai, suaranya dibuat-buat sedih. Kami datang untuk minta maaf. Kami tidak tahu apa-apa. Kami semua dibohongi oleh Resti. Dia monster. Kami tidak menyangka dia sekejam itu. Kami menyesal. Ambar, timpal Tante Sinta, mencoba memegang tangan Ambar. Ambar menarik tangannya dengan tenang. Kami mohon, jangan hentikan tunjangan kami. Kami mau makan apa? Kami ini kan keluarga Jeffrey juga. Ambar menatap mereka bertiga, satu persatu. Wajahnya datar, tanpa emosi. Keluarga, katanya, suaranya pelan namun menusuk. Saat Ibu Resti menghina saya, menyebut saya, wanita miskin sampah. Di mana kalian? Kalian ikut tertawa. Ketiganya langsung terdiam. Wajah mereka pucat. Kalian tertawa paling keras, lanjut Ambar. Kalian menikmati penghinaan saya. Kalian bersaksi palsu kepada wartawan, ikut menyebut saya wanita licik, hanya karena kalian takut kehilangan uang. Kalian bukan keluarga Jeffrey. Kalian hanya parasit yang menempel pada hartanya. Sama seperti Ibu Resti. Tapi, Ambar kami mohon. Paman Rizal memberanikan diri. Ambar menggeleng. Tidak ada lagi. Uang perusahaan ini akan saya gunakan untuk hal yang lebih baik, bukan untuk menghidupi orang-orang munafik seperti kalian. Kalian dulu tertawa saat aku dihina. Sekarang, silakan tertawa di luar gerbang. Ambar berbalik badan. Satpam, tolong antar mereka keluar. Dan pastikan mereka tidak pernah diizinkan masuk lagi ke gedung ini. Ambar, jangan sombong kamu. Kamu akan kena karma. Teriak Tante Sinta, watak aslinya keluar saat keputusasaan melanda. Ambar berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Karma sudah datang, Tante. Bukan untuk saya, tapi untuk kalian. Ia lalu melangkah masuk ke lift, meninggalkan mereka yang berteriak-teriak marah dan putus asa di lobi. Satu masalah terakhir yang tersisa adalah rumah mewah itu. Rumah yang menjadi simbol keserakahan Ibu Resti. Rumah itu kini resmi disita oleh bank. Sesuai prosedur, bank akan melelangnya untuk menutupi utang ratusan miliar yang diwariskan kepada Ibu Resti. Di hari pelelangan, Ambar datang bersama Pak Reksa. Ia mengenakan pakaian sederhana, duduk di barisan belakang, tidak menarik perhatian. Lelang berlangsung ketat. Beberapa pengusaha properti kaya menawar harga. Tapi Pak Reksa, atas nama perusahaan Jaya Mandiri Group, terus menaikkan tawaran. Akhirnya, setelah pertarungan sengit, palu diketuk. Terjual kepada PT Jaya Mandiri Group. Ambar kini memiliki rumah itu. Rumah tempat ia dihina dan diinjak-injak. Para wartawan yang meliput lelang itu bingung. Untuk apa Nyonya Ambar membeli kembali rumah yang penuh kenangan buruk itu? Apakah ia akan tinggal di sana? Ambar hanya tersenyum tipis kepada mereka. Ia punya rencana lain untuk rumah itu. Rencana yang jauh lebih besar. 5 tahun berlalu. Waktu telah mengubah banyak hal. Ambar, yang dulu hanya seorang wanita sederhana yang dipandang sebelah mata, kini telah menjelma menjadi salah satu pemimpin bisnis wanita paling dihormati di negeri ini. Ia masih Ambar yang sama. Hijabnya tetap sederhana, tutur katanya lembut, namun di balik kelembutannya, ada ketegasan dan integritas yang membuat Jaya Mandiri Group tumbuh lebih pesat dan lebih bersih dari sebelumnya. Ia memimpin dengan hati nurani, sesuatu yang langka di dunia bisnis yang kejam. Dan bagi mereka yang pernah menzaliminya, karma telah tuntas menagih bayarannya. Ibu Resti, setelah melalui persidangan yang panjang dan melelahkan, terbukti bersalah atas pembunuhan berencana dan penipuan. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di dalam selnya yang sempit dan pengap, ia kehilangan segalanya. Wajahnya yang dulu kencang terawat kini kuyu dan tua. Tidak ada yang pernah menjenguknya. Nama, Resti, menjadi legenda kelam di kalangan sosialita, sebuah cerita peringatan tentang keserakahan yang menghancurkan. Ia mati perlahan dalam kesendirian dan penyesalan, dilupakan oleh dunia. Pengacara Baron dicabut izin praktiknya seumur hidup. Ia terbukti ikut memalsukan bukti di persidangan. Ia jatuh miskin dan hidup dari belas kasihan kenalannya, karirnya tamat dengan cara yang paling memalukan. Keluarga besar Jeffrey, Tante Rika, Tante Sinta, dan Paman Rizal, juga menerima bagian mereka. Setelah diusir dari kantor Ambar, mereka mencoba menuntut bagian harta Gonogini, tapi Pak Reksa dengan mudah mematahkan semua klaim mereka. Mereka tidak punya hak apa-apa. Mereka terpaksa menjual aset-aset kecil mereka untuk bertahan hidup. Tante Rika dan Sinta, yang dulu biasa memakai berlian,
kini tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggir kota. Mereka menghabiskan sisa hidup mereka dengan saling menyalahkan dan mengeluh tentang nasib, merindukan kemewahan yang tidak akan pernah kembali. Karma bagi mereka adalah hidup dalam kemiskinan yang dulu mereka gunakan untuk menghina Ambar. Lalu, bagaimana dengan rumah mewah itu? Rumah yang dibeli Ambar dalam lelang? Ambar tidak pernah tinggal di sana. Bahkan satu malam pun tidak. Selama setahun penuh, ia merombak total rumah itu. Dinding-dinding yang suram dicat ulang dengan warna-warna cerah. Perabotan beludru yang angkuh diganti dengan furnitur yang nyaman dan hangat. Ruang tamu utama, tempat Ambar pernah dihina, kini diubah menjadi aula serbaguna yang luas. Rumah itu kini memiliki nama baru di gerbangnya. Bukan lagi kediaman keluarga Jeffrey, melainkan papan nama besar bertuliskan, Yayasan Keadilan Jeffrey Thriana. Ambar telah mengubah simbol rasa sakit dan penghinaannya menjadi sebuah mercusuar harapan. Ia menggunakan sebagian besar keuntungan perusahaannya dan kekayaan pribadinya untuk mendanai yayasan itu. Misinya sederhana namun kuat, memberikan bantuan hukum gratis bagi para perempuan, terutama janda dan anak yatim piatu, yang hak-haknya dirampas dalam sengketa waris atau rumah tangga. Ambar mendedikasikan yayasan itu untuk Jeffrey, suaminya yang telah melindunginya bahkan setelah kematian, dan untuk Riana Anggraini, ibu kandung Jeffrey yang tidak pernah ia temui, yang kisahnya menjadi cerminan dari ketidakadilan yang ia lawan. Adegan terakhir terjadi pada suatu sore yang cerah. Ambar, dengan hijabnya yang bersahaja, berdiri di balkon lantai 2 rumah itu. Itu adalah balkon yang sama tempat Ibu Resti pernah berdiri sambil tertawa merencanakan kejahatannya. Tapi kini, pemandangan di bawahnya berbeda. Halaman yang dulu sepi kini ramai oleh tawa anak-anak. Yayasan itu juga menaungi sebuah panti asuhan kecil. Ambar menatap mereka bermain, senyum tulus dan damai terukir di wajahnya. Ia telah menemukan tujuannya. Ia mengubah racun yang diberikan hidup padanya menjadi obat bagi orang lain. Ponselnya bergetar. Ia mengangkatnya. Halo, Pak Reksa. Pak Reksa, yang kini menjadi kepala Dewan Pengawas yayasan tersebut, berbicara dari seberang. Halo, Ibu Ambar. Saya hanya ingin mengabari. Kasus janda diserang yang suaminya meninggal dan seluruh hartanya dikuasai oleh iparnya, sudah kita menangkan. Haknya kembali 100%. Ambar tersenyum. Alhamdulillah. Kabar yang sangat baik, Pak. Dan ada satu lagi, lanjut Pak Reksa. Ada kasus baru masuk. Agak mirip dengan cerita lama kita. Seorang janda muda berhijab, baru saja diusir dari rumahnya oleh ibu mertuanya sendiri. Dia tidak punya apa-apa, dan sekarang dituduh macam-macam di media sosial oleh keluarga suaminya. Ambar terdiam sejenak. Ia memejamkan mata, teringat dirinya sendiri 5 tahun lalu, duduk menangis di kamar kos sempit. Ia teringat hinaan, wanita miskin sampah. Ia membuka matanya. Tak ada lagi air mata. Yang ada hanya api semangat. Saya akan tangani sendiri kasus ini, kata Ambar dengan suara tenang dan penuh keyakinan. Kirimkan semua berkasnya ke saya. Kita akan berjuang untuknya. Ia menutup telepon, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit Jakarta. Dulu ia adalah korban. Kini, ia adalah pelindung. Karma telah tuntas, dan keadilan baru saja dimulai. Dan 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 baru saja dimulai.